ini pertanyaan saya dan titipan. Baik, ada Bapak. 4. Ada 4. Maaf ya Pak ya banyak. Ini 15, kalau 4 berarti 60 pertanyaan ini tadi. Oke. Ya, yang pertama, bagaimana cara membedakan jenis kelamin ayam dari telur? Ini pertanyaan begini, dengan mengetahui ini bisa berdampak pada efisiensi pakan. Baik, itu. Bapak. Terus pengendalian rasio populasi jantan dan betina, penghematan jantan telur. Itu yang pertama Pak, ayam. Yang kedua, saya punya pohon jeruk melon. Baik, Pak. Saya perhatikan begitu itu karena setelah berbuah itu kadang saya potong, saya cloning gitu loh. Yeah. Nah, bagus tapi lama-lama itu batangnya itu kena kayak jamur. getah. Oh, keluar Keras getah. banget itu terus mati. Tapi sebelum mati batang lain tumbuh. Begitu. Itu apa masalahnya? Yang kedua. Terus yang ketiga, cara pembibitan gurame. Gurami, Pak ya? Iya, gurame. Terus yang keempat, pengobatan untuk sakit tiroid. Tiroid, Iya. hipertiroid, atau kelenjar tiroid. Itu semua ya Pak. Gimana Pak? Terima kasih Pak. Mudah-mudahan saya ingat ini. Baik, nomor 1, membedakan telur Bapak Ibu. Saya tidak berani komentar sebenarnya. Ada orang mikir telur kalau bulat lonjong itu katanya itu jantan, gitu ya. Kalau bulat itu betina, gitu ya. Ini saya belum berani Pak, belum berani. Bukan belum riset, kita seringkali salah juga. Terus yang kedua, ada konsep juga, kalau ayam jago dikawinkan pagi hari. Loh iya kok, sudahlah, saya dulu juga tukang dekemkan ayam. Jadi dikawinkan pagi hari itu jantan akan dominan, ini terutama untuk ayam maduan. Kalau dikawinkan sore hari yang keluar betina. Ternyata juga tidak terbukti. Nah, jadi kalau saya bilang jujur Pak, saya minta maaf, saya tidak bisa menjawab. Karena kalau saya membuat statement di sini bahaya. Jadi untuk minta maaf, kalau untuk ayam tidak. Jadi efisiensinya begini, begitu dia menetas, kita akan tahu, kita buka dari keluakannya. Kalau ada V-nya itu jantan, kalau hanya bulat itu betina. Itu cuma 1 hari, jadi dari dubnya dibuka gitu Pak, kelihatan. Bukan dari anak yang baru netes tadi. Nah ini yang pertama. Terus yang kedua untuk jeruk. Jeruk tadi Bapak kan punya batang nih, sudah ada lubangnya kan Pak, keluar getah kan Pak ya. Ini binatang Pak yang lubangi. Jadi ketika ada kasus seperti ini, sebelum dia parah kan Bapak tahu sebenarnya. Betul kan? Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira. Yang keluar ini kan kambium. Kalau ini gaharu Pak jadi mahal Pak. Jadi gubal ini, betul ya. Tapi kalau ini jeruk, tidak laku. Apa yang harus dilakukan ketika sudah terjadi di lubang ini harus diobati. Obatinya adalah antiseptik. Antiseptik terbagus kalau Bapak boleh pakai alkohol, boleh pakai betadin disuntikkan. Seandainya kepengen yang organik, pakai daun sirih, pakai kunyit. Itu. Semua pohon, bukan hanya jeruk, betul ya? Kan ada kan pohon terus dilubangi akhirnya keluar getah terus karena dia terjadi luka dalam. Itu dibersihkan, kasih itu sembuhkan bisa.
Terus yang berikutnya lagi yang Bapak tanyakan tadi, setelah jeruk ikan gurami Pak ya. Bagaimana cara membuat benih ikan gurami? Bapak Ibu harus pelihara induk. Perbandingannya 1 jantan, induknya betina 3 bolehlah. Kalau boleh induknya itu usia di atas, kalau menurut saya di atas 3 sampai 5 tahun Pak. Jadi kalau bisa guraminya bobot ya 2 sampai 5 kilo Pak. Jadi sebesar bantal itu loh Pak. Gurami saya 5 tahun itu sebesar bantal semua rata-rata Bapak Ibu. Jadi kalau ditaruh di bak yang besar itu sudah penuh dia. Nah setelah ada 1:3 tugas Bapak hanya buat sarang. Sarang ini cuma kasih bahannya saja. Bisa dari ijuk, bisa dari apa, dia akan buat sarang sendiri Pak. Dan ketika sudah gurami masuk ke dalam sarangnya, Bapak perhatikan, ketika dia telur, bisa dipanen telurnya. Kedalaman kolam kalau paling bagus Pak untuk kolam induk minimal 1 sampai 1,5 Pak. Nanti dia akan buat sarang di tempat jangan dalam-dalam Pak, nanti ngambilnya susah sarangnya. Sekarang gini Pak, YouTube sudah di mana-mana ada. Kalau zaman dulu susah, kalau sekarang sudah mudah semuanya. Nah konsepnya 1, Bapak cari 1:3 usia kalau boleh ya Pak 5 tahun Pak. Supaya aman. Gurami sama dengan semua ikan, setiap 2 bulan sekali kalau pakannya cukup, dia akan bertelur. Nah pakan terbagus sama, kalau paling bagus kalau untuk ikan kasih tauge Pak. Kasih keong Pak, protein tinggi dan mengandung vitamin E. Sudah, itu kuncinya. Bisa dipahami Pak untuk guraminya. Setelah dapat telur, kasih oksidasi, kasih air mengalir. Setelah dia jadi buraya, makanan pertama plankton. Setelah plankton, siap-siap pelihara cacing sutra. Sampai umur 2 bulan. Nah, terus yang berikutnya lagi, sekarang kalau Bapak penyakit tentang tiroid. Tiroid ini 1. Kalau gondok, hipotiroid. Kalau tiroid tinggi namanya hipertiroid. Yang paling banyak sekarang ini kelenjar tiroid. Jadi tiroid itu sebenarnya adalah antibodi tubuh, Pak. Kelenjar yang membangun sistem antibodi tubuh. Jadi kalau hipertiroid ciri-cirinya 1, tangan kalau megang kertas diluruskan gini bergoyang. Saya dulu pernah punya sakit hipertiroid. Obatnya kalau menurut medis minum obat seumur hidup. PTU dan propanolol, karena jantungnya berdetak dengan kencang, terus habis gitu harus diturunkan standar. Nah, obat terbaik kalau menurut saya herbal itu makan kacang-kacangan. Terbagus kacang tolo kalau orang Jawa. Kalau mungkin kacang tunggak, tahu enggak kacang tunggak? Pokoknya kayak kacang kedelai tapi warnanya kacang hijau tapi warnanya merah. Nah, itu sudah. Itu obatnya untuk tiroid. Kalau yang hipotiroid itu terbagus makan mineral. Mineral itu dari apa? Dari teripang. Kalau tidak ada teripang apa? Ikan teri Medan. Teri nasi. Terus kalau sudah kena kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu kalau kita capek dia bengkak, kalau kita tidak capek dia kempes. Berarti apa yang dilakukan? Penting vitamin C dan antioksidan. Paling bagus apa? Daun sinom. Sinom, kunyit, gula aren. Nah, itu obatnya. Terus yang kedua bisa buah-buah yang warna kuning. Gitu. Nah, kuncinya cuma 1. Kalau mau sembuh dari hipertiroid, kita harus bisa tidur. Masalahnya 1, orang yang kena hipertiroid tidak bisa tidur. Tidurnya itu karena lupa kalau dia jadi tertidur. Jadi capek, dulu pekerjaannya ngelamun. Ngelamun dulu semua, tahu-tahu hilang. Gitu. Nah itu kalau sudah ada Bapak Ibu yang punya bakat, kalau mau tidur ngelamun dulu, setelah ngelamun tahu-tahu tertidur, itu berarti punya bakat hipertiroid. Itu biasanya kalau kita lagi stres. Ini mempengaruhi kelenjar tiroid bekerja luar biasa. Jadi ngobatinya sepele kan? Makan teri gitu.
Oke, itu untuk kasus tiroid. Saya cepatkan aja. Oke. Bisa dipahami Pak kira-kira? Terima Terima kasih, Pak. Ayo lanjut nomor berikutnya.